Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Ya, apa kabarnya pagi hari ini Bapak Ibu? Ya, saya percaya setiap kita terus boleh ada di dalam penyertaan dan kasih-Nya Tuhan yang sungguh luar biasa. Dan saya percaya pagi hari ini setiap kita antusias untuk datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita mau beri waktu yang terbaik buat Allah kita. Sebab kita percaya Dia hadir di tengah-tengah kita pagi hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Sebab anugerah-Mu sungguh luar biasa bagi hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, hidup kami dipelihara oleh Tuhan. Kami bersyukur kami boleh ada di dalam keadaan yang sehat, keadaan yang baik, semuanya karena kemurahan Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami juga boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Engkau Allah hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini Tuhan. Kami membawa seluruh hidup kami membawa hati kami, pikiran kami yang sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan. Kami mau gunakan kesempatan yang ada ini Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh mencari wajah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Allah memberkati setiap jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, Kau ditinggikan atas setiap pujian dan penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk memberikan segala yang terbaik buat Tuhan Allah kami yang hidup, Allah yang berkuasa di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk setiap kita boleh bangkit berdiri. Yuk kita mau sapa dulu sahabat-sahabat kita yang ada di kanan kiri, depan belakang. Berapa banyak kita yang antusias untuk menyembah Tuhan? Boleh lambaikan tanganmu Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kita mau nyatakan segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kasih Allah tak berkesudahan. Berkesudahan selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah
segala pujian hanya bagi Dia, Allah yang layak disembah dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari sama-sama kita berikan yang terbaik buat Allah kita. Kaki Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia, yang bertata surga bumi menyembah di hadapannya. Mari bersorak-sorai hai umat Tuhan, sebab Allah kita Allah yang dahsyat dan ajaib. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Sekali lagi katakan, bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia katakan, bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia, yang bertata surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Mari umat Tuhan bersorak-sorai untuk Tuhan kita. Katakan, bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Sebab besar kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lama. Bagi Dia katakan, bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia, yang bertata surga bumi sujud menyembah. Katakan, bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia, yang bertata surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah. Sekali lagi, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Sorak-sorai untuk Allah kita, Allah yang besar dan ajaib. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau Allah yang menjadikan kami Tuhan, anak-anak-Mu yang sungguh berharga. Kami bersyukur Tuhan, bahwa kasih-Mu begitu besar bagi setiap kami Tuhan. Kau lahir bagi kami, Kau mati bagi kami Tuhan. Semua yang Kau lakukan karena cinta-Mu bagi anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat cinta-Mu Tuhan. Mari
Mari kita mau naikkan pujian ini Bapak Ibu. Segenap hati kita di hadapan Tuhan. Dia sudah lahir bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu temukanku, berharga di mata-Mu. Kau berikan hidupku menjadi manusia. Di tengah gelap dunia, terang-Mu beri harapan.
menyembahmu. Biarlah setiap makhluk yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Oh, Engkau layak Tuhan, Engkau layak, Engkau layak untuk terima segala pujian, untuk terima segala hormat dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allahku yang ajaib, Engkau pribadi yang dapat kami andalkan, Engkaulah kekuatanku, Engkau penolongku, Engkau tuntun bagiku. Terima kasih, Engkau besar Tuhan, segala perbuatanmu ajaib. Kami bersyukur Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah nama-Mu terus ditinggikan di dalam hidup kami Tuhan. Bukan hanya di mulut kami Tuhan, tapi di dalam seluruh pikiran, perbuatan, perkataan kami Tuhan. Kami menyatakan kebesaran-Mu, kami menyatakan kemuliaan-Mu, kami menyatakan perbuatan-Mu yang ajaib di dalam hidup kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, nama-Mu terus Tuhan dibesarkan melalui hidup kami Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk menyatakan itu semua Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau saat ini Tuhan, Kau rindu memberkati setiap umat-Mu di tempat ini dengan kebenaran firman-Mu. Mari berbicara atas setiap jemaat-Mu Tuhan. Nyatakan apa yang Kau mau untuk kami lakukan Tuhan. Kami rindu Tuhan tidak hanya mendengar tapi kami melakukan setiap perkataan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin. Dipersilakan duduk Bapak Ibu. Saya percaya semua dalam anugerah Tuhan, semua dalam kasih karunia Tuhan, semua juga dalam pelindungan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, kita mau review sebentar khotbah kita minggu lalu. Bapak Ibu masih ingat tentang apa? Terobosan. 3 hal untuk kita ngalamin terobosan. Yang pertama apa Bapak Ibu Saudara? Kok pada lupa sih? Tuhan menerobos karena anugerah Tuhan. Yang pertama Tuhan karena kemustahilan, ya kan. Yang ketiga karena kita memang berserah kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, sama-sama pagi hari ini kita pengen bersama-sama dengan kasih senantiasa menopang Anda, ya. Kasih senantiasa menopang Anda. Nah Bapak Ibu Saudara, saya percaya kasih itu identitas orang Kristen. Tapi nggak semua orang ngalamin kasih itu, ya nggak semua orang menikmati kasih itu. Nah Bapak Ibu ada satu, bukan cerita tapi ini memang kisah nyata, Corrie ten Boom, ya Corrie ten Boom dan Betsy ten Boom. Nah Bapak Ibu Saudara, mereka tinggal di Belanda, waktu itu ada perang dunia yang akhirnya Belanda itu dikuasai oleh Nazi. Nah akhirnya mereka tuh bukan disuruh pilih, di tengah-tengah kegalauan itu mereka mau ngelakuin apa yang Tuhan mau lakukan, apa mereka cuman diam aja untuk keselamatan diri mereka sendiri. Nah akhirnya Bapak Ibu Saudara, keluarga mereka ini, keluarga Corrie ten Boom ini, keluarga yang benar-benar di rumahnya itu dipakai untuk benar-benar gini, baca Alkitab, untuk benar-benar beritakan Injil segala macam, pokoknya untuk benar-benar hal-hal seperti itulah. Nah akhirnya Bapak Ibu Saudara, mereka memutuskan tidak mementingkan diri sendiri, tapi menolong orang-orang Yahudi waktu itu yang jadi sasaran untuk dimusnahkan lah, kurang lebih seperti itu. Nah akhirnya mereka jadi tempat penampungan untuk orang-orang Yahudi. Resikonya besar memang, resikonya mati, ya di penjara dan sebagainya. Nah akhirnya mereka memutuskan untuk itu, ya kan. Akhirnya mereka menampung orang-orang Yahudi waktu itu, yang tempat itu namanya The Hiding Place. Ya jadi Bapak Ibu Saudara, nah di tengah-tengah itu Bapak Ibu Saudara, ada orang Belanda yang gak taunya sebagai mata-mata, yang akhirnya melaporkanlah rumah itu jadi rumah penampungan orang-orang itu. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, keluarga itu ditangkap dan orang-orang semua itu ditangkap.
Nah ketika ditangkap Bapak Ibu Saudara, bapaknya Corrie ten Boom ini nggak lama setelah ditangkap meninggal dunia. Ya, akhirnya mereka benar-benar ngalamin satu penderitaan yang benar-benar luar biasa Bapak Ibu Saudara. Nah, setelah bapaknya meninggal, tinggal Corrie dan Betsy. Nah, Betsy ini secara fisik itu agak lemah, tapi imannya luar biasa. Ya kan, di tengah-tengah penderitaan si Betsy itu ngomong begini sama adiknya. Adiknya nanya, kapan kita keluar? Enggak lama lagi kita pasti keluar. Ya kan? Nah Bapak Ibu Saudara, setelah kata-kata itu 2 minggu kemudian, karena lemahnya tubuhnya si Betsy ini, Bapak Ibu, ini penjaganya penjaga yang luar biasa. Nah dia dikatakan Betsy itu meninggal 2 minggu kemudian. 2 minggu kemudian meninggal. Ya, nah sebelum meninggal Bapak Ibu Saudara, si Betsy ini ngomong begini sama adiknya. Apa kita harus lakukan di penjara ini? Dia ngomong gini, kita sudah dengar banyak tentang kasih. Kita pengen ceritain ke orang-orang penjara, resikonya besar. Mereka baca Alkitab, mereka muji Tuhan di penjara. Nah ada satu kata-katanya Bapak Ibu Saudara, kata-kata yang yang dikatakan begini, tidak ada jurang yang sedemikian dalam sehingga kasih Allah tidak lebih dalam daripada itu. Nah jadi benar-benar waktu Betsy meninggal, tinggal si Corrie ten Boom, ya kan, Bapak Ibu, mujizat itu terjadi. Selang beberapa lama setelah Betsy meninggal, dikatakan gini, si Corrie ten Boom itu dikeluarkan dari penjara dengan alasan apa? Kesalahan administrasi. Setelah beberapa hari Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang di penjara itu semuanya dimasukkan ke ruang yang berbau gas untuk dibunuh. Mujizat terjadi. Nah Bapak Ibu Saudara, tapi saya percaya begini, di tengah-tengah mereka mengalami penderitaan, kasih mereka tuh gak luntur. Kasih mereka tuh gak luntur. Nanti benar-benar dalam kehidupan kita pengen belajar benar-benar dalam kehidupan kita. Sampai si Betsy ngomong gini, di tempat dimanapun, sekalipun yang menurut pandangan kita tuh gak terjangkau oleh manusia, saya pengen kasih tahu gini, kasih Tuhan itu ada di situ. Artinya Bapak Ibu Saudara, dalam kondisi apapun juga, mau sejauh apapun juga kita pergi, yang mungkin orang nggak tahu, orang nggak bisa cari, tapi saya pengen kasih tahu Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan itu ada di situ. Kasih Tuhan ada di situ. Nah maka dikatakan tadi, tidak ada jurang yang sedemikian dalam, sehingga kasih Allah tidak lebih dalam daripada itu. Nggak ada. Artinya benar-benar real, kasih itu nyata. Nah kita pengen belajar pagi hari ini tentang kasih yang senantiasa menopang hidup Anda. Ya, hidup menahati kehendak Tuhan bukannya tidak mengandung resiko, namun di dalam semua itu kasih Tuhan tetap dapat diandalkan. Bapak Ibu Saudara, bukan jaminan. Jadi Bapak Ibu jangan pernah berpikir kalau kita menahati kehendak Tuhan terus bebas dari resiko. Ya kan banyak pengajaran-pengajaran kan yang gak jelas, yang ngomong gini, kalau kamu ikut Kristen, kalau kamu jadi Kristen atau ikut Yesus segala macam, hidup kamu pasti diberkatin, kamu pasti bebas dari soal persoalan segala macam masalah. Itu gak ada, di Alkitab itu gak ada tulisan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Nah kita pengen belajar, tapi saya percaya gini, sekalipun penderitaan demi penderitaan yang dialami dalam kehidupan kita, seperti yang dialami oleh Corrie ten Boom, oleh Betsy, oleh papanya, oleh keluarganya, karena menaati firman Tuhan, karena menaati apa yang dikehendak Tuhan, dia mengalami penderitaan demi penderitaan, tapi kasih Tuhan tetap ada di tengah-tengah penderitaan itu. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah momen Natal ini juga kasih Tuhan itu benar-benar semakin membara dalam kehidupan kita, semakin menguatkan kita, semakin memperbaharui dalam kehidupan kita. Nah kita pengen belajar Bapak Ibu sama dengan apa yang dialami oleh Maria, kita pengen belajar sama-sama dari Matius 1 ayat 18 sampai ke 21. Ya, Matius 1 ayat 18 sampai ke 21. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ia didapati mengandung dari Roh Kudus. Karena Yusuf suaminya seorang yang benar dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Namun ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Nah kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara, kasih Allah itu menyertai dengan apa? Apa bukti kasih Tuhan itu menyertai kita? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kasih Allah menyertai dengan mengingat ketika kita mengalami kesulitan karena Tuhan.
Nah, Bapak Ibu Saudara, memang nggak semua memang nggak menjamin yang saya katakan tadi, nggak menjamin bahwa semua orang yang ikut Tuhan itu pasti nggak ngalamin kesulitan, pasti ngalamin. Ya kan, kita semua pasti pernah mengalami. Contohnya Bapak Ibu Saudara, di Alkitab di Perjanjian Lama, Yusuf taat sama Tuhan, ngelakuin apa yang Tuhan kehendakin, sampai difitnah oleh si Tante Potifar, harus masuk penjara, ya bener. Terus dikatakan juga Daniel taat, pokoknya dia pengen nyembah cuman Tuhan, gak mau nyembah patung dewa segala macam, dia dimasukin dalam gua singa. Jadi benar-benar gak ada jaminan dalam kehidupan kita. Tapi saya percaya di tengah-tengah semua yang kita alami dalam kehidupan kita, di tengah-tengah penderitaan yang kita alami dalam kehidupan kita, ada janji Tuhan bahwa Tuhan gak pernah meninggalkan kita di tengah-tengah penderitaan kita. Gak pernah meninggalkan kita. Nah, maka dikatakan dalam Matius 1 ayat 20 dikatakan begini. Namun ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang saya katakan tadi, Tuhan gak pernah janji bahwa bila kita hidup dalam rencananya dan menaati kehendaknya, maka hidup kita akan bebas dari kesulitan. Gak pernah janji. Tuhan gak pernah janji. Tapi Bapak Ibu Saudara, namun yang pasti Tuhan berjanji bahwa ia tidak akan meninggalkan kita di dalam kasih-Nya. Ia akan senantiasa mengingat kita dan menyertai kita. Nah, makanya di ayat ini dikatakan gini, ketika ia mempertimbangkan, Yusuf mempertimbangkan itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang saya katakan waktu kemarin minggu juga saya katakan gini, karena ketaatan Maria untuk dikatakan jadilah kehendak Bapa. Menurut apa yang Bapak katakan, yang Tuhan katakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk Maria menceritakan bahwa anak dikandung daripada Roh Kudus itu nggak segampang itu di zaman itu juga. Nggak usah ngomong di zaman itu, di zaman sekarang aja untuk kita menceritakan bahwa kalau kita mengandung karena Roh Kudus, ibu-ibu mengandung karena Roh Kudus, untuk menceritakan itu aja nggak mudah. Nggak ada orang yang mau percaya, Bapak Ibu Saudara, nggak ada yang mau percaya. Nah, maka dikatakan ini benar-benar resiko yang benar-benar luar biasa. Yang saya katakan ini harus dirajam segala macam. Nah, tapi Tuhan gak pernah meninggalkan dengan kondisi-kondisi seperti itu. Saya percaya begini, setiap instruksi Tuhan, setiap intervensi Tuhan, setiap peterobosan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita memang gak nyaman, memang gak enak. Tapi saya percaya gini, di tengah-tengah ketidaknyamanan itu Tuhan sedang membuat satu keunikan, Tuhan sedang membuat satu kebaikan, keindahan di balik semuanya itu. Nah, memang kita kadang-kadang kita gak mau nerima. Soal yang gak enak tadi, kita pengennya mau dapat yang bagus-bagus, pengen dapatnya yang indah-indah dalam kehidupan kita. Nah, maka dikatakan kita benar-benar belajar dalam kehidupan kita bahwa Tuhan itu pasti mengingat ketika kita mengalami kesulitan. Tuhan pasti ingat kita. Nah, maka dikatakan gini, Yusuf tuh berniat pengen cerain Maria diam-diam, makanya malaikat datang. Ya kan, di tengah-tengah apa yang Maria alamin, ya kan, Yusuf pengen tinggalin dia. Tapi Tuhan tetap hadir di tengah-tengah penderitaan itu. Ya kan, dia ingetin si Yusuf. Nah, maka dikatakan begini, saya ulangin lagi. Ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Di tengah-tengah kita mengalami penderitaan, di tengah-tengah kita mengalami kesukaran apapun juga, saya percaya Tuhan akan hadir dalam kehidupan kita. Dan Tuhan ngomong gini, jangan takut, aku menyertai kamu. Jangan takut, jangan takut. Ya kan, Bapak Ibu Saudara, kita banyak kesalahan dalam kehidupan kita. Saya percaya begini, sekalipun ini kesalahan karena kita, Tuhan aja masih mau tolong. Apalagi karena taat sama firman Tuhan. Ya, ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan izinkan kok dalam kehidupan kita. Nah, maka Bapak Ibu Saudara, secara manusia, yang saya katakan gini, yang waktu minggu lalu, malaikat itu meninggalkan dia tanpa kejelasan apa-apa. Secara manusia, kalau Tuhan ngomong begitu aja, terus malaikat tinggalin aja, kita gampang loh, maksudnya bingung segala macam. Tapi Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah apa yang dijalani, Maria mengalami jalan buntu segala macam, di tengah-tengah kegalauannya, malaikat itu hadir buat Yusuf. Untuk apa? Untuk menjelaskan, menegaskan. Nah, artinya Bapak Ibu Saudara, saya percaya gini, Allah mengingat Maria. Dia utus Gabriel, Allah mengingat peristiwa itu, dia utus
kepada Yusuf, ya kan? Dan dia katakan, Tuhan gak pernah meninggalkan Maria seorang diri dengan kegalauannya. Tidak pernah. Nah, saya percaya juga Bapak Ibu Saudara, Tuhan gak pernah meninggalkan kita dengan kegalauan kita seorang diri. Nah, kita harus benar-benar yakin, kasih itu pasti nopang kita, kasih itu benar-benar menguatkan kita. Ada satu kesaksian Bapak Ibu Saudara, Pendeta Chen, ini kayaknya tadi ada yang kirim di grup MDC itu, Pendeta Chen. Ya, Pendeta Chen itu Bapak Ibu Saudara, di penjara di tahun 1968 rezim komunis China, di Cina. Ya, jadi benar-benar di penjara, Bapak Ibu dia nggak dipukul, nggak dia apa-apain, tapi dia dibiarin kelaparan. Sampai dia mau jalan aja, nggak bisa, dia harus geser badan dia. Nggak dikasih makan. Dan itu bertahun-tahun Bapak Ibu Saudara. Sampai suatu saat dia dipindahin ke tempat yang bukan nyaman, ke tempat pembuangan tinja. Bapak Ibu Saudara, pembuangan tinja ini bukan cuma yang satu keluarga begitu, bukan, ini 60.000 tahanan. 60.000 tahanan, bisa ngebayangin baunya seperti apa dan dia harus dipekerjakan di situ. Semua orang yang di situ aja nggak pernah mau ngedeketin itu karena baunya, virus, mungkin bakteri segala macam. Si pendeta ini berpikir gini, saya mati di sini. Tapi Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kegalauannya Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah dia merasakan jijikan itu, kalau dikatakan gini, namun dikatakan ini, di tempat yang menjijikan itu, ia merasakan Tuhan paling dekat. Nah kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, Tuhan tuh izinin kita tempat-tempat yang gak enak. Tempat-tempat yang benar-benar gak enak. Tapi di situ kita bisa ngerasain kebaikan Tuhan. Di situ kita bisa ngerasain. Nah Bapak Ibu Saudara, setiap hari dia nyanyikan lagu ini. I come to the garden alone. Saya datang ke taman sendirian, di situ dia tentang memuji Tuhan segala macam. Dan dia ngalamin Tuhan, Bapak Ibu, dia ngalamin kekuatan Tuhan. Kasih Tuhan gak pernah meninggalkan dia. Kasih Tuhan gak pernah meninggalkan dia. Dia benar-benar ngalamin. Setelah 18 tahun Bapak Ibu Saudara, dia dibebaskan. Setelah dia bebas, Bapak Ibu Saudara, dia bukan hidup happy-happy, senang-senang dia meninggalkan pelayanan. Dia dipenjara kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena dia adalah seorang pendeta penginjil. Waktu itu nggak segampang itu ibadah. Dan dia dianggap musuh negara, akhirnya ditangkap. Kenapa? Karena itu gereja itu cuma ada di bawah tanah, tidak sembarangan itu. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika dia keluar Bapak Ibu Saudara, dia punya iman yang benar-benar jadi luar biasa. Bukan takut, bukan, jadi luar biasa. Dan dia buat pelatihan-pelatihan untuk bangun gereja-gereja di bawah tanah. Dan itu menyebar luar biasa. Itu nanti Bapak Ibu nonton lagi itu. Di situ diomongin ada 5.000 orang nunggu dia di depan waktu dia keluar penjara. Artinya apa? Walaupun dia di penjara Bapak Ibu Saudara, pelayanan dia gak berhenti. Walaupun dia di penjara, kasih Tuhan gak pernah berhenti buat dia. Saya pengen kasih tahu Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita alamin, semenderita apapun dalam kehidupan kita, Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Jadi Bapak Ibu jangan takut, ada Tuhan. Ya, jadi percayalah, ada Tuhan. Tuhan selalu ingat dalam penderitaan yang terjadi karena ketaatan. Tuhan selalu ingat kita. Jadi Tuhan gak pernah melupakan kita. Ya, jadi Tuhan tidak pernah janji bahwa bila kita hidup dalam rencananya dan menaati kehendaknya, maka kita hidup bebas dari kesulitan. Enggak pernah janji. Itu yang pertama. Yang kedua sekarang, kasih Allah menyertai Anda dengan membela ketika tak mampu membela diri. Ya, membela ketika tidak mampu membela diri. Nah, Bapak Ibu Saudara di sini katakan dalam Matius 1 ayat 20 dan 21. Ya, dikatakan begini. Namun ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosanya. Nah Bapak Ibu Saudara, percaya dalam kehidupan kita, ketika kita tidak mampu membela diri, Allah tidak pernah kehabisan cara untuk membela kita. Tuhan gak pernah mentok. Tuhan gak pernah punya jalan buntu. Tuhan selalu punya cara untuk membela kita. Maria gak bisa ngomong apa-apa. Saya percaya waktu itu dia mengalami benar-benar dilema, dia mengalami ketidakenakan, dia mengalami ketidaknyamanan. Mungkin dia udah gak bisa ngomong apa-apa lagi, dia gak bisa ngomong, ini dari Roh Kudus. Ini
ini memang kehendak Tuhan. Ini begini-begini, nggak bisa. Dia nggak bisa bela diri. Nah kadang-kadang di tengah-tengah kita ngalamin penderitaan demi penderitaan, kita nggak bisa ngomong apa-apa. Yang bisa kita lakukan apa? Cuman berdiam diri. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kita berdiam diri tanpa pembelaan apapun juga. Saya percaya ada Tuhan yang selalu menolong, yang selalu membela kita, yang selalu ada, yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Nah saya percaya gini, kasih yang sama itu juga ada selalu dalam kehidupan kita, yang selalu membela kita. Di tengah-tengah ketidakmengertian orang lain, di tengah-tengah ketidakpedulian orang lain, kasih itu selalu ada bersama-sama kita. Dan kasih itu selalu benar-benar menguatkan kita, menopang kita, yang selalu membela kita. Nah maka dikatakan di ayat ini gini, dikatakan Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Tuhan tolong, Tuhan bela dengan kehadiran malaikat dalam mimpi. Mengatakan, ya kan dikatakan, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Enggak segampang itu Maria ngomong sama Yusuf. Yusuf, gue datengin malaikat, sekarang saya mengandung. Ini dari Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu yang sedang pacaran taruhlah. Terus sang wanita ngomong begini, Bang, aku hamil oleh Roh Kudus. Saya pengen tanya yang bapak-bapak, bayangannya apa? Selingkuh mesti. Mesti ngomong ini, wah selingkuh sama siapa nih bawa Roh Kudus? Maria mungkin mengalami seperti ini. Maria mengalami tekanan seperti ini. Cerai aja. Pisah aja. Batal. Susah. Ya sama dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita kan mengalami hal-hal yang gak enak dalam kehidupan kita. Kita mengalami benar-benar gak mampu mau ngomong apa juga. Mau ngomong apapun orang gak percaya. Sekarang kan nggak semudah itu. Kadang-kadang gini, kalau Bapak Ibu lihat di dunia-dunia sekarang ini, yang salah orang tuh bisa lebih gampang percaya daripada yang benar loh. Bapak Ibu lihat aja kalau nggak percaya, kalau suka nonton berita segala macam, medsos segala macam, itu kan diputer balikin semuanya. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Dan anehnya Bapak Ibu Saudara, banyak orang percaya yang salah jadi benar. Maka dikatakan gini, kita harus benar-benar yakin, kalau kita nggak bisa bela, udah Bapak Ibu jangan banyak ngomong, diam aja. Izinkan Tuhan yang membela kita. Izinkan Tuhan yang benar-benar menjamah kita. Tuhan itu pribadi yang bertanggung jawab. Ketika dia ngomong, dia pilih Maria, mengandung dari Roh Kudus. Tuhan tuh walaupun dikatakan malaikat tuh meninggalkan dia, tapi Tuhan tuh bertanggung jawab. Tidak pernah meninggalkan dia. Maka saya katakan gini, kalau Tuhan sudah panggil kita, kalau Tuhan sudah pilih kita, dengan segala penderitaan kita, dengan persoalan kita, saya percaya Tuhan tuh bertanggung jawab atas hidup kita. Nah maka jangan khawatir Bapak Ibu Saudara. Tuhan adalah pribadi yang bertanggung jawab, selain saya dapat diandalkan. Dia tidak akan membiarkan kita berjalan di dalam ketaatan kepada kehendaknya dengan menghadapi kesukaan seorang diri. Tuhan selalu membela kita. Jadi percaya Bapak Ibu, Tuhan itu selalu membela kita. Jadi jangan takut, jangan marah segala macam, ya kan? Jadi saya percaya ketika Maria nggak bisa bela diri, Tuhan turun tangan. Ketika Maria nggak bisa bela diri, Tuhan ambil alih itu semua. Ya kan, Tuhan ambil itu semua. Tuhan jaga reputasi Maria. Tuhan jaga semuanya, Tuhan pelihara semuanya. Sama ada kesaksian di Alkitab Yusuf, Bapak Ibu Saudara. Yusuf waktu dia ngomongin, difitnah jina dengan istri Potifar. Ya kan, Yusuf nggak bisa ngapa-ngapain. Dia ngebela diri di hadapan Potifar juga percuma. Akhirnya dijeblosin penjara, Bapak Ibu Saudara. Dijeblosin penjara, ini gara-gara ikut kehendak Tuhan. Bapak Ibu kalau misalnya gini, kalau Bapak Ibu seperti Yusuf misalnya, Bapak Ibu seperti Yusuf nih, ditawarin sama si tante. Gara-gara kita nolak permintaan tante, kita dipenjarain. Waktu di penjara Bapak Ibu mikir apa coba? Ayo dong, mikir apa coba Bapak Ibu di penjara? Nggak mikir apa-apa. Ayo dong, mikir apa Bapak Ibu di penjara? Kita ngomong gini, kalau gue tau gue di penjara, mendingan gue nyeleweng aja sama tante. Selesai. Ada yang mikir begitu nggak? Yang jujur tuh ngomong aku.
Yang lain kayaknya nggak mau jujur nih. Nah kadang-kadang kita tuh nggak mau, kita berpikir, ngap harusnya saya ngeleweng aja. Harusnya saya nggak usah taat sama firman Tuhan. Harusnya saya nggak usah ngelakuin apa kehendak Tuhan. Tapi Yusuf nggak ngelakuin, dia sekalipun di penjara, Bapak Ibu Saudara. Nah di tengah-tengah penjara, Bapak Ibu Saudara, karena dia memang disertai Tuhan, dia jadi orang yang penting juga di penjara. Nah ketika ada dua orang mimpi, ditolonglah sama si Yusuf. Janji tuh yang pertama yang akhirnya selamat. Lupa juga sama si Yusuf. Bapak Ibu, udah nolongin orang dilupain gimana? Marah kita kan, kurang ajar. Udah gue bela-belain lu, udah gue mimpin yang bagus, udah kasih terjemahin. Lu udah janji, bukan gue minta, lu janji. Kalau nggak salah Yusuf juga minta ya. Ingat kalau kamu ini, Yusuf juga minta. Tapi ini dilupain Bapak Ibu Saudara, dilupain. Tapi saya pengen tahu, di tengah-tengah Yusuf gak bisa ngomong apa-apa. Di tengah-tengah penjara, Yusuf gak bisa teriak sama si orang yang diselamatin itu. Gak bisa teriak, dia diam. Dia gak marah-marah di penjara, dia gak ngoceh-ngoceh sama karyawan-karyawan penjara, dia gak ngoceh-ngoceh sama orang-orang sekitarnya. Dia gak pernah marah, kurang ajar, terus segala macam. Tidak. Coba kalau kita ngelakuin apa? Kita marah, kita ngoceh kemana-mana, kita teriak kemana-mana. Tapi Yusuf diam diri, dia gak bisa bela apa-apa. Karena dia tahu, pembelaan pun gak ada guna. Nah Bapak Ibu tahu gak, sampai waktunya, ketika si Yusuf gak bisa ngomong apa-apa, pada waktu yang tepat, Allah sendiri membuka mulut Firaun. Akhirnya Firaun kan yang ngomong, panggil Yusuf. Yusuf keluar dari penjara. Yusuf dipulihkan kehormatannya, Yusuf jadi orang nomor 2 di Mesir. Kenapa? Karena Tuhan yang membela. Saya pengen tahu Bapak Ibu Saudara, apapun kondisi kita, seterpuruk apapun juga, jangan banyak ngomong. Kalau kita nggak bisa ngomong, diam aja. Tuhan akan bela kita. Seperti dikatakan tadi, namun ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepada dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, ini Tuhan yang hadir dalam kehidupan Yusuf. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Maria mungkin sudah mentok ngomong ke Yusuf. Udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi dikatakan, dikasih penjelasannya, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus, ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, percayalah, di tengah-tengah penderitaan kita, di tengah-tengah gak ada yang support kita, ada kasih Tuhan yang selalu menopang kita. Ya, saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara, kasih inilah yang bisa menguatkan kita. Kasih inilah yang akan membawa kita mengalami perkara-perkara yang luar biasa dalam kehidupan kita. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Kasih Allah menyertai Anda dengan menolong tepat pada waktunya. Bapak Ibu Saudara, percayalah pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Ya, kadang-kadang kita berpikir, aduh kok Tuhan lambat banget sih. Terus kita pernah nggak ngalamin Tuhan tuh kalau doa mengalami percepatan Tuhan? Nggak ada yang pernah ngalamin. Baru mikir, datang pertolongan. Nggak pernah. Tuh sering di sini, soalnya nggak pernah ya. Saya percaya kok sebuah pernah ngalamin seperti itu, seakan-akan tuh cepet banget ya. Baru juga belum amin, sudah datang jawaban Tuhan. Banyak kali Bapak Ibu Saudara, tapi yang pasti Bapak Ibu Saudara, pertolongan Tuhan itu tidak pernah meleset, selalu datang pada saat yang paling menentukan. Ya, dia selalu datang tepat pada waktunya. Ya, jadi percayalah Bapak Saudara, pertolongan Tuhan itu selalu datang tepat pada waktunya. Ada satu kesaksian hamba Tuhan, saya lupa namanya siapa ya, dokter gigi, lupa lah, pokoknya udah meninggal. Dia ngomong gini, waktu dia pengen kontrak rumah, nggak belum dapat, tapi Tuhan tuh jawab detik-detik terakhir, di hari terakhir, Tuhan tunjukin tuh rumah, dapat. Nanti saya percaya kok, Tuhan tuh nggak pernah terlambat, Tuhan tuh selalu tepat pada waktunya. Ya, Tuhan sudah tepat pada waktunya. Nah, maka dikatakan gini, ayat ke-20, namun ketika ia mempertimbangkan maksud itu,
malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi. Ya Bapak Ibu perhatiin, dikatakan, namun ketika ia mempertimbangkan maksud itu. Nah kadang-kadang kita kan nimbang-nimbang nih dengan persoalan-persoalan, dengan apa yang kita alamin. Aduh Tuhan sebaiknya seperti apa? Nah sebelum kita memutuskan jawaban, sebelum kita mengeluarkan statement, Tuhan itu utus malaikatnya kepada Yusuf. Tuhan utus malaikatnya kepada Yusuf. Nah saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami banyak hal yang gak enak dalam kehidupan kita, di waktu yang tepat, Tuhan akan hadir dan Tuhan akan memberi solusi, memberi jalan keluar dalam kehidupan kita. Nah jadi percayalah Bapak Ibu Saudara, pertolongan Tuhan itu gak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan itu gak pernah buru-buru juga. Pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Jadi Bapak Ibu percayalah. Ya, apa problem kita? Apa persoalan kita? Jangan cepat-cepat memutuskan. Pikirkan dulu, cerna baik-baik. Minta pertimbangan dari Tuhan. Izinkan Tuhan yang berbicara dalam hidup kita. Izinkan firman itu berbicara dalam kehidupan kita. Saya percaya semua tuntunan Tuhan itu paling the best. Bapak Ibu bisa bayangin, seandainya Yusuf ngomong gini, sorry, nggak mau main malaikat-malaikatan, nggak mau main roh kudusan, aku nggak bakal nikahin Maria. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, rencana Tuhan nggak bakal gagal. Tapi saya percaya begini, rencana Tuhan atas Maria dan Yusuf itu gagal. Ya, walaupun rencana di atas dalam hidup Maria itu gagal, atas Yusuf gagal, tapi rencana Tuhan nggak pernah gagal. Ya, jadi saya percaya begini. Apapun yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak mau, it's okay. Nggak apa-apa. Misal Tuhan mau pakai saya nggak mau, it's okay. Saya percaya kok, ada 1000 Wandi akan lahir. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut. Ada 1000 solusi akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah makanya Bapak Ibu Saudara, ada satu cerita, ini juga bukan cerita, ini kisah nyata juga Bapak Ibu Saudara. Pada masa Khalifah Al-Mu'iz, 10 abad yang lalu. Wih lama ya, ada 10 abad yang lalu. Sang Khalifah itu menantang Patriark Abraham. Patriark Abraham itu imam Kristen yang di dalam Alkitab ada tulisan begini. Dia ngomong begini. Kalau punya iman sebesar biji sawi aja dapat memindahkan gunung. Ya, iman sebesar bisa memindahkan gunung. Nah akhirnya Bapak Ibu Saudara, Sang Khalifah itu menantang Patriark. Dia ngomong gini. Kalau sampai gunung itu nggak pindah, semua orang Kristen harus meninggalkan iman mereka. Ini tantangannya nggak masalah kecil loh. Ini ngomong gini, semua orang Kristen harus menanggalkan iman mereka. Ya, jadi benar-benar gini. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, si Patriark Abraham ini, dia benar-benar gini. Dia berdoa. Berdoa berkali-kali cuma ngomong gini, Tuhan kasihanilah aku. Ya Tuhan kasihanilah aku. Bapak Ibu Saudara, enggak lama daripada itu Bapak Ibu Saudara, gunung itu benar-benar bergeser melalui gempa. Sampai benar-benar sampai benar-benar gini. Tuhan tuh benar-benar menampakkan penglihatan kepada seorang penyamak kulit bernama Simon. Datang kepada si Patriark ini. Ini benar-benar kejadian Bapak Ibu Saudara. Nah akhirnya Bapak Ibu Saudara, Khalifah ini mengakui kebenaran iman Kristen. Diakuin. Hingga sampai hari ini Bapak Ibu Saudara, di Kairo itu berdiri gereja yang namanya Simon the Tanner Church sebagai bukti pertolongan Tuhan. Sampai hari ini. Artinya Bapak Ibu Saudara, pakai logika, nggak bakal bisa. Kita kadang-kadang ngomong gini, iman sebesar biji sesawi bisa mindangin gunung. Mana mungkin? Mana mungkin? Kita kan selalu pakai ngomong gini, mana mungkin? Tapi saya percaya gini, di tengah-tengah ketidakmungkinan itu, kalau Tuhan hadir, kalau pertolongan Tuhan hadir dalam kehidupan kita, nggak ada perkara nggak mungkin. Dan sampai hari ini gereja itu berdiri, itu menunjukkan bukti pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya. Kalau sampai waktu itu nggak ada pertolongan Tuhan, saya percaya di masjid itu nggak ada orang Kristen. Gereja ini nggak bakal ada. Kristen itu sirna.
Tapi ini pertolongan Tuhan. Ini kisah nyata. Nah, artinya benar-benar dalam kehidupan kita harus belajar gini Bapak Ibu Saudara. Pertolongan Tuhan itu gak pernah meleset. Selalu datang tepat pada waktunya. Dan kita harus benar-benar yakinin dalam kehidupan kita. Bahwa pertolongan Tuhan itu gak pernah meleset dalam kehidupan kita. Selalu ada. Selalu hadir dalam kehidupan kita. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, percayalah dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan selalu menopang kehidupan kita. Kasih Tuhan selalu mengingat kita. Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita gak ingat Tuhan, tapi Tuhan selalu mengingat kita. Percayalah Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan itu selalu menolong kita tepat pada waktunya. Percayalah Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan itu selalu membela kita. Ya, jadi mungkin kita akan ngalamin hal-hal yang mungkin gak enak dalam kehidupan kita, tapi kasih Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu ada tindakan praktis yang Bapak Ibu bisa ngelakuin. Yang pertama, serahkan proses hidup kita kepada Tuhan. Ya, serahkan proses hidup kita kepada Tuhan. Yang kedua, biarkan Tuhan membela kita. Yang ketiga, percayai waktu Tuhan yang terbaik. Ayo kita mulai praktekin, belajar firman dalam kehidupan kita. Ya, jadi kita praktekin dalam kehidupan kita. Jadi kesimpulannya, kasih Tuhan lebih dalam dari jurang. Kasih Tuhan lebih dalam dari jurang manapun yang pernah kita masuki. Lebih kuat dari badai apapun yang pernah kita hadapi, lebih setia dari siapapun yang pernah berdiri di samping kita. Itu kasih Tuhan. Ya, jadi kasih Tuhan itu jangan diragukan lagi. Kasih Tuhan itu selalu menopang dalam kehidupan kita. Ketika jalan hidup terasa berat, ingatlah kasih Tuhan selalu memegang kita, lebih kuat daripada masalah yang mencoba menjatuhkan kita. Mari kita berdoa. Mari kita renungkan sebentar dalam kehidupan kita. Kalau kita merasa bahwa kasih itu udah gak ada lagi dalam kehidupan kita. Kalau kita merasa Tuhan itu jauh dalam kehidupan kita. Percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan gak pernah meninggalkan kita seorang diri. Tuhan tuh peduli. Tuhan tuh ngerti banget dalam kondisi apapun dalam kehidupan kita. Biarlah kasih itu mengalir dalam kehidupan kita, biarlah kasih itu menguatkan kita, biarlah kasih itu benar-benar menolong kita, membela kita, menopang kita, mengingatkan kita. Ada Yesus yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Seperti apa yang dialami oleh Maria, oleh Yusuf. Di tengah-tengah kegalauannya, di tengah-tengah ketidakmengertiannya, di tengah-tengah Tuhan hadir dalam kehidupannya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan hadir dalam kehidupan kita, di tengah-tengah apa yang kita alami dalam kehidupan kita mungkin gak ngerti. Di tengah-tengah hal-hal baik, perkara-perkara yang baik, yang sedang mereka impikan, yang sedang Yusuf dan Maria impikan. Mereka sedang merencanakan pernikahan yang mungkin yang terbaik, yang the best yang mereka akan buat. Di tengah-tengah mereka punya rencana yang luar biasa, Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Yang seakan-akan membuat satu porak-poranda dalam kehidupan mereka. Yang mereka harus dikucilkan, mereka mengalami sanksi-sanksi yang gak enak. Mereka harus mempertanggungjawabkan, harus menyatakan, harus menceritakan kepada dunia dengan kondisi yang mereka alami dalam kehidupannya. Tapi saya percaya waktu itu dunia, orang-orang sekitarnya gak percaya dengan apa yang mereka alami. Tapi Tuhan gak pernah meninggalkan mereka. Tuhan setia, Tuhan ada buat mereka. Sama Bapak Ibu Saudara, mungkin dalam kehidupan kita mengalami perkara-perkara yang gak enak. Perkara-perkara yang mungkin menyulitkan kita. Kita bingung untuk memutuskan apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan. Di tengah-tengah kebingungan itu, di tengah-tengah ketidakenakan itu, yang mungkin kita punya rencana yang besar, kita punya mimpi yang baik, kita punya harapan yang luar biasa, mungkin kita punya rencana-rencana yang luar biasa dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah Tuhan hadir, di tengah-tengah penderitaan hadir, di tengah-tengah kekacauan hadir, kita melihat semuanya buyar, semuanya kacau Bapak Ibu Saudara. Tapi saya percaya, di tengah-tengah kekacauan itu Tuhan sedang membuat satu keindahan, keunikan dalam kehidupan kita, dalam rencana-rencana kita. Seperti apa yang dialami oleh Maria dan Yusuf. Rencana yang mereka buat mungkin berubah, tapi bukan gagal. Lewat kehidupan mereka, lewat keluarga mereka, lahir Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Sesuatu yang indah, sesuatu yang unik, yang gak pernah mereka mimpikan, yang mereka gak pernah harapkan. Mungkin sama Bapak Ibu Saudara, banyak kejadian-kejadian dalam kehidupan kita. Penderitaan-penderitaan dalam kehidupan kita yang tidak mengenakan kita. Tapi Tuhan ubah, Tuhan gantikan sesuatu yang indah, yang jauh-jauh lebih luar biasa Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya,
Maukah Bapak Ibu taat kepada apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita? Seperti Maria dan Yusuf taat, dan akhirnya Yusuf mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya. Dia mengambil Maria. Di tengah-tengah apa yang mereka lakukan, Bapak Ibu Saudara, yang saya katakan, mereka tidak mengalami hal-hal yang mudah. Mereka harus berpindah-pindah dari tempat satu tempat ke tempat lain. Mereka tidak dapat prioritas khusus ketika mereka taat akan firman Tuhan. Mereka nggak dapat hotel yang terindah, mereka nggak dapat hotel yang terbaik, Bapak Ibu Saudara, tapi mereka menemukan kandang domba untuk melahirkan Sang Mesias. Kadang-kadang dalam kehidupan kita banyak hal-hal yang waktu kita taat akan firman Tuhan, banyak penderitaan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah penderitaan itu, Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada, Tuhan selalu hadir. Seperti Tuhan hadir buat Maria, buat Yusuf. Tuhan tetap hadir di kandang domba. Tuhan tetap hadir ketika mereka berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. Tuhan tetap menuntun mereka, Tuhan tetap menyertai mereka. Seperti Tuhan juga menyertai Corrie ten Boom. Seperti Tuhan juga menyertai Pendeta Chen. Seperti Tuhan juga menyertai Yusuf. Bapak Ibu Saudara, saya percaya Tuhan yang sama yang menyertai Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang sama yang selalu mengingat Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah kegalauan Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang sama yang akan membela Bapak Ibu Saudara ketika Bapak Ibu gak bisa ngomong apa-apa. Ketika Bapak Ibu gak punya argumen apa-apa. Ketika Bapak Ibu gak bisa bela diri apa-apa. Tapi Tuhan yang sama akan hadir dalam kehidupan kita. Yang akan menjadi pembela dalam kehidupan kita. Tuhan yang sama, gak pernah berlambat-lambat. Tuhan yang sama, pertolongannya tepat waktu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan segala pergumulan kami dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Pergumulan dalam bisnis kami, dalam keluarga kami, dalam pelayanan kami, dalam hal apapun juga Tuhan. Biarlah kami boleh melihat kasih-Mu yang menopang kehidupan kami. Kami boleh melihat kasih-Mu yang menguatkan kami. Kasih-Mu Tuhan yang membela kami, kasih-Mu Tuhan yang menolong kami, kasih-Mu yang mengingat kami Tuhan Yesus. Ajar kami menyadari itu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadilah pada kami Tuhan seperti apa yang Kau kehendaki. Dan bela kami Tuhan, jadi pelaku daripada firman-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan di tengah-tengah pergumulan kami. Kami tetap setia kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Setiap kita yang percaya, kasih yang selalu menopang hidup kita, berkata amin. Tuhan berkati. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, kita akan menyaksikan beberapa pengumuman di sepanjang minggu yang akan datang. Silakan. Ya, untuk persembahan, persepuluhan, dan ucapan syukur dapat ditransfer ke rekening BCA GKPB MDC Metro. Berikut ini adalah laporan keuangan yang masuk dari tanggal 7 sampai dengan 12 Desember. Selamat ulang tahun untuk Ibu Duyanti tanggal 14 Desember dan Bapak Acun tanggal 19 Desember. Tuhan Yesus memberkati. Natal anak akan diadakan pada tanggal 20 Desember, hari Sabtu besok ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang punya anak-anak God's Arrow diharapkan untuk hadir jam 14.30. Ya, gereja kita menambah alat penunjang untuk ibadah. Ini ya Bapak Ibu ya, Videotron seharga 114 juta sekian yang akan dilunasi selama 18 bulan dan sudah dimulai mencicil bulan November kemarin. Jemaat dapat terlibat dalam pemenuhan dana Videotron. Terima kasih. Ini adalah dana Natal yang sudah masuk untuk Natal Image dan sekolah minggu, juga baksos untuk hari ulang tahun MDC Metro. Dananya sudah terpenuhi. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Ya, terima kasih untuk para donatur dan jemaat yang sudah terlibat. Tuhan Yesus memberkati. Ya, demikian pengumuman
Di sepanjang minggu ini, mari Bapak Ibu Saudara kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan satu pujian, kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku, katakan berkatnya. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai di hatiku. Iya, informasi tambahan. Jadi setelah ibadah ini ada baptisan air, ya. Bapak Ibu Saudara yang belum baptis bisa menghubungi Daniel, ya. Jadi hari ini setelah ibadah ini akan mengadakan baptisan air di Taman Palem. Ya, kegiatannya di Taman Palem. Ya, demikian informasi yang bisa disampaikan. Mari kita berdoa. Puji syukur hanya Engkau Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami, penyertaan-Mu yang begitu rupa di dalam hari-hari yang kami miliki. Terima kasih ya Tuhan di tengah segala tantangan yang kami miliki, pergumulan yang kami miliki. Kami menyadari kasih-Mu yang begitu luar biasa ada dalam setiap kami. Sehingga Engkau Allah yang memberikan kekuatan, kemampuan di dalam setiap kami. Bersyukur juga atas firman-Mu pada pagi yang indah ini Tuhan. Kau Allah yang terus ya Tuhan mengubahkan hidup kami, memperbaharui sehingga kami terus semakin serupa segambar dengan Engkau ya Tuhan. Campur tangan-Mu kami rindukan Tuhan di dalam hari-hari kami. Supaya kami terus teguh untuk menjalani hidup kami dengan iman hanya kepada Engkau. Allah satu-satunya pengharapan kami. Terima kasih Engkau terus bawa kami ya Tuhan. Pada hari-hari kami ya Tuhan untuk terus menjalankan firman-Mu. Terus menjadi saksi-saksi-Mu atas orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami juga bersyafaat Tuhan pagi hari ini. Untuk bangsa dan negara kami. Kau terus turut campur tangan Tuhan untuk setiap daerah-daerah yang mengalami situasi yang tidak mengenakan karena bencana alam yang terjadi Tuhan. Kau Allah yang terus ya Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan buat setiap mereka sehingga mereka terus teguh ya Tuhan menjalani kehidupan ini. Campur tangan-Mu Tuhan juga untuk setiap relawan-relawan yang ada di dalam setiap tugas-tugas yang mereka harus emban ya Tuhan. Untuk mencari apa yang ada Tuhan. Untuk mempersiapkan apa yang dibutuhkan Tuhan di dalam setiap daerah-daerah yang mengalami bencana. Campur tangan-Mu juga untuk pemerintahan yang ada. Supaya mereka terus ya Tuhan memberikan yang terbaik ya Tuhan. Untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Kami rindu ya Tuhan Engkau Allah yang terus ya Tuhan bekerja di dalam setiap mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap daerah-daerah yang mengalami konflik ya Tuhan. Kau Allah yang campur tangan di dalam setiap mereka. Kasih-Mu membawa mereka ya Tuhan pada satu perdamaian demi perdamaian ya Tuhan. Engkau Allah yang menaungi Indonesia sehingga damai sejahtera-Mu terus turun ya Tuhan atas Indonesia. Berkati juga setiap orang-orang yang ada di Indonesia. Dengan apapun yang mereka lakukan Tuhan, Kau Allah yang terus menjamah Indonesia sehingga Indonesia penuh dengan kemuliaan nama-Mu. Pakai gereja-Mu ya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Sehingga setiap apa yang mereka lakukan semuanya ya Tuhan untuk kepentingan ya Tuhan. Untuk
kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan anugerah-Mu atas Indonesia ya Tuhan. Kami juga berdoa khusus untuk kota Metro dan Provinsi Lampung yang ada Tuhan. Kau Allah yang terus ya Tuhan memberkati, Kau Allah yang terus ya Tuhan membawa ya Tuhan provinsi ini dan kota Metro bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Pakai setiap kami yang ada di sini untuk membawa Injil ya Tuhan untuk setiap orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih, kami juga berdoa ya Tuhan untuk acara baptisan yang akan kami laksanakan Tuhan. Kau Allah yang terus memberkati setiap kami yang melayani. Kau juga memberkati setiap mereka yang bersedia memutuskan untuk menyerahkan sepenuhnya hidup mereka dalam tangan kuasa-Mu. Dan Kau Allah yang bekerja melalui Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami juga bersyukur atas apa yang Engkau berikan di dalam setiap kami. Kami akan memberikan yang terbaik melalui persembahan kami, ucapan syukur kami maupun perpuluhan kami. Semua untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk segala kegiatan-kegiatan yang akan kami laksanakan ya Tuhan di bulan Desember ini ya Tuhan. Biarkan ini menjadi satu momen untuk setiap kami semakin berubah, semakin diperbarui dan semakin menyadari akan kasih-Mu yang begitu luar biasa di dalam setiap kami. Sebentar kami mundur, angkatlah kedua belah tangan-Mu, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bila kasih sukacita damai sejahtera ada di dalam setiap hidup-Mu, di dalam pribadi-Mu, di dalam keluarga-Mu, di dalam setiap usaha pekerjaan-Mu. Engkau diberkati. Dan Kau boleh menjadi berkat atas orang-orang yang ada di sekitar-Mu, sehingga nama Tuhan dipermuliakan atas hidup-Mu. Pulanglah dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus. Yang percaya katakan